Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam segmen selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah wakaf, bab wakaf. Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknya untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Jadi dimanfaatkan oleh orang banyak, diambil manfaatnya. Syarat wakaf adalah berlaku untuk selamanya, tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah tunai penyerahannya dan berikrar. Jadi akte ikrar wakaf atau ijab kabulnya itu wakif berikrar kepada nazir. Wakif adalah sebagai pelaku wakaf, nazir adalah sebagai penerimanya atau kepanitiaannya atau orangnya, menghadap kepada instansi yang berwenang atau kantor KUA, kantor urusan agama, selaku pembuat akte ikrar wakaf atau PPAIW. Itu ada tembusan-tembusannya nantinya kepada kantor pertahanan, kecamatan, dan kantor desa. Itu nanti tembus-tembusannya dikasihkan dan didampingi oleh dua saksi. Semua yang hadir itu harus menandatangani. Karena apa? Karena takut ada perselisihan. Karena jangan sampai perselisihan itu antara ahli waris dan wakif. Karena banyak masalah-masalah ini yang sering terjadi. Si wakif sesudah meninggal, ahli waris tidak mengetahui bahwa yang wakif itu mewakafkan kepada suatu yayasan atau kepada suatu organisasi. Maksudnya organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan masyarakat umum. Akhirnya terjadi permasalahan hukum. Jangan sampai terjadi permasalahan hukum, jadi harus mengambil pemerintah mengambil jalan tengah, harus ada akte ikrarnya atau ijab kabulnya. Itu. Yang ketiga harus jelas kepada siapa barang diwakafkan itu. Jadi untuk apa, atau seperti tanah, bangunan, barang yang tidak bergerak atau barang yang bergerak, itu harus jelas itu untuk apa. Jadi itu amanatnya yang wakaf. Atau contohnya begini, contohnya wakif itu mewakafkan suatu tanah untuk yayasan pesantren. Nah, tanah itu tapi tidak dibangun untuk pesantren, tapi ditanami perkebunan jeruk atau perkebunan tanaman keras, kemudian hasilnya untuk pesantren. Nah, itu ikrarnya begitu. Jadi ikrarnya untuk hasil pertaniannya untuk pesantren. Kalau hasil pertaniannya untuk selain pesantren, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Karena apa? Si wakif itu berikrar jelas mengatakan bahwa tanahnya itu ditanami jeruk, nanti panennya tiap panen dikasihkan kepada pesantren. Itu jelas gitu. Kalau dibangun ya harus si wakif mengatakan ini dibangunkan, ini aku punya tanah sekian hektar, dibangunkan sekolahan atau dibangunkan yayasan atau dibangunkan pondok pesantren. Nah, kemudian kalau ditanam-tanami juga tidak boleh, harus dibangun pesantren atau dibangun masjid atau dibangun
musola. Itu harus jelas. Wakif itu harus jelas mengikrarkan, ya. Nah, rukun-rukunnya wakaf itu apa? Jadi wakif itu orang yang harus ada yang menjadi pemiliknya, itu rukunnya. Nah, harus orangnya sehat akal, harus sudah balik agama Islam, harus ada yang menerima. Kedua adalah yang menerima, namanya nazir. Yang diwakafkan adalah apa? Benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Itu untuk kepentingan umat. Jadi untuk kepentingan umat banyak. Jadi bukan untuk pribadi, bukan untuk perorangan. Kalau perorangan namanya hibah namanya. Tapi untuk masyarakat banyak, untuk kemasyarakatan banyak, itu untuk namanya wakif. Kalau sampai untuk perorangan itu namanya hibah. Kemudian harus miliknya sendiri, tidak boleh miliknya orang lain, tidak boleh miliknya mertua, tidak boleh miliknya saudara, tidak boleh miliknya neneknya, tidak boleh. Jadi harus miliknya sendiri, bekerja sendiri, menghasilkan kapital itu sendiri, kemudian diwakafkan. Lah hikmahnya wakaf itu apa? Hikmah wakaf adalah menata terus menerus selama masih bermanfaat. Jadi menata, seperti menata berarti memberikan pahala. Jadi meskipun yang wakif itu, yang mewakafkan itu memantau terus, gitu. memantau untuk keperuntukannya apa bisa. Kalau tidak sesuai dengan keperuntukannya, ya bisa dicabut kembali, tidak masalah. Karena ikrarnya adalah untuknya seperti bangun yang bangun, gitu. Kalau sampai terjadi penyelewengan bisa dicabut kembali, itu tidak masalah. Terusan keselanjutan untuk generasi yang akan datang itu dapat mengambil manfaatnya untuk orang yang mewakafkan tadi bila yang sudah mati. Jadi kan meninggalkan nama baik itu. Jadi yang terakhir adalah menyadarkan dirinya sendiri, kehidupan dunia itu hanya sementara. Jadi wakaf adalah memang hukumnya itu sunnah. Jadi hukumnya sunnah, lain daripada zakat. Kalau zakat adalah hukumnya wajib. Tapi kalau wakaf itu hukumnya sunnah. Cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.